وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat dirahmati Allah. Pertama harus kita pahami bahwa perpecahan dan perselisihan ini itu sudah merupakan sunnatullah. Sudah merupakan sunnatullah yang tidak mungkin kita tolak. Bahkan Allah jadikan itu sebagai mukjizat bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa umat ini pasti akan terpecah. Walaupun sebagian mencoba untuk mentaibkan hadis ini, tapi tidak. Hadis ini thabit, masyhur dari Nabi alaihi salatu wassalam. Imam Al-Amir As-San'ani menulis kitab khusus tentang hadis iftiraqil ummah ila 73 firqah. Yaitu kitab ini, hadis iftiraqil ummah ila 72 firqah. Dan masih banyak kitab lain yang ditulis oleh para ulama tentang iftiraq. Hampir tidak ada kitab tentang akidah kecuali menyebutkan perpecahan ini. Dan kenyataan sendiri tidak bisa dipungkiri, umat ini memang terpecah belah dalam banyak firqah. Ini hakikat pertama yang harus kita pahami. Di samping hadis ini ada hadis lain lagi yang masyhur juga, hadis Irbad bin Sariyah, bahwa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa hidup di antara kalian pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak. Oleh itu, menghilangkan perselisihan ini tidak mungkin. Dan menghitung atau menyebutkan mana-mana saja firqah yang sesat juga sulit. Sebab masing-masing firqah itu menyesatkan yang lain. Masing-masing menyesatkan yang lain. Tidak bisa dipungkiri. Karena memang Allah isyaratkan, kalau ikut jalan-jalan lain, kalian akan terpecah belah. Pecah itu bukan hanya sekedar terpisah tempat, terpisah aliran, tidak. Masing-masing akan menyesatkan yang lain. Mu'tazilah misalnya akan menganggap Asy'ariyah tidak paham. Dan Al-Kullabi Al-Jahmiyah juga akan menganggap misalnya Al-Maturidiyah kurang mengerti. Dan Asy'ariyah nanti menganggap pula kaum ahli sunnah, ya, orang sebesar Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah rahimahullah disebut sebagai orang yang bodoh, orang yang akalnya pendek. Dan kitabnya, Kitabut Tauhid yang 2 jilid besar-besar itu dianggap kitabus syirk wal kufri wal zandaqah, kitab syirik, kitab kekufuran dan zindiq. Jadi masing-masing akan menghukum. Bahkan Imam Ahmad di mata Mu'tazilah adalah dhalun mudhillun, sesat menyesatkan, dan dianggap hasyawi, orang yang tidak berilmu. Ini orang-orang yang dimarginalkan, kaum puritan lah lebih kurang. Artinya orang-orang yang tidak punya tempat dalam berpikir dan sebagainya. Maka akan terendahkan. Dan ini sampai akhir masa, sampai hari ini, yang berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah juga akan dianggap sebagai orang-orang yang picik cara berpikirnya, sempit wawasannya. Walaupun dia sudah belajar semua itu, misalnya. Walaupun terkenal cerdas sebelumnya. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW dianggap yang tidak berwawasan, dianggap penyihir, dianggap pendusta, dan dianggap juga gila. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh itu, ini yang pertama, hakikat bahwa perpecahan itu pasti.